bisa ketemu sama adik-adik lagi di sekolah minggu online. Kita adik-adik hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik yang siap memuji dan menyembah Tuhan, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Adik-adik, kita mau nyanyikan lebih semangat ya. This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and be glad in it. And be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made. Adik-adik, sebelum mulai ibadah, kita mau sama-sama berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk berkat dan anugerah Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online. Tuhan, hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin ibadah hari ini, biarlah Tuhan yang urapi hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam kebaktian hari ini. Kami boleh berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang bersuka cita, mana suaranya? Coba angkat jempolnya, kakak mau lihat.
Wow, hebat! Kita semua bersuka cita karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kita punya Tuhan Yesus yang menyertai kita dimanapun kita berada. Betul adik-adik, waktu kita sedih, waktu kita senang, atau kita susah sekalipun, kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita kan punya Tuhan Yesus yang baik. Kita punya Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Seperti lagu yang akan kita bawakan sekarang, kita mau sama-sama ingat bahwa dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus akan selalu menemani kita. Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita. Daki, 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 gunung yang tinggi, ku turun, 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kita mau nyanyikan lagi ya. Ku daki, 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 gunung yang tinggi, ku turun, 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang gurun hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, bawa Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus berkembang selama jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apakah kalian siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, mari kita lipat tangan kita ya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati telinga kami, hati kami, mata kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Roh Kudus mampukan kami agar kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Miss Uli yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang disampaikan itu boleh berasal dari Engkau dan kebenaran Tuhan saja yang boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Ya adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan mengenai pengharapan, ya, pengharapan di dalam Tuhan. Seperti apa sih pengharapan di dalam Tuhan itu? Nah, firman Tuhannya terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Ya, nanti kalau di rumah sama papa mama bisa membacanya bersama-sama ya. Cerita itu mengenai umat Israel yang ada di pembuangan, ya, di pembuangan di negeri Babel. Nah, apa sih yang Tuhan inginkan untuk umat Israel saat itu? Mari kita belajar bersama-sama, ya. Belajar tentang masa depan penuh harapan. Ini adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan umat Israel agar senantiasa taat kepada Tuhan. Tapi adik-adik, umat Israel itu tidak mendengarkan Nabi Yeremia. Mereka bahkan melakukan sebaliknya. Mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka tidak menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan menubuatkan melalui Nabi Yeremia terhadap umat Israel bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menghukum mereka dengan mengirimkan seorang raja dari negeri lain yang akan menghancurkan mereka. Dan adik-adik, hal itu pun terjadi. Karena ketidaktaatan mereka, Tuhan mengirimkan Raja Nebukadnezar, raja dari negeri Babel yang saat itu berkuasa, untuk datang menghancurkan Israel, menghancurkan negeri Israel. Tembok-temboknya dihancurkan, bangunan-bangunannya dihancurkan dan dibakar adik-adik. Dan juga kerajaannya dihancurkan. Adik-adik, tidak hanya sebatas itu. Adik-adik tahu tidak? Raja Nebukadnezar memerintahkan untuk mengangkut sebagian umat Israel untuk tinggal di negeri Babel, adik-adik. Wah, mereka harus tinggal di tempat yang mereka tidak suka, adik-adik. Pastinya mereka bersedih kan? Sama kayak adik-adik misalnya. Kalau adik-adik tinggal jauh dari papi mami, sedih tidak? Pasti sedih kan? Apalagi waktunya tidak sehari 2 hari, lama. Pasti sedih. Sama dengan umat Israel saat itu adik-adik. Mereka diangkut ke negeri yang mereka tidak suka, mereka harus tinggal di sana.
Nah, adik-adik, saat itu ada seorang nabi palsu namanya Nabi Hananya. Nabi Hananya ini mengatakan begini kepada umat Israel, tidak usah bersedih, penghukuman Tuhan itu hanya sebentar, hanya 2 tahun. Wah, adik-adik mendengar itu, umat Israelnya senang. Tapi adik-adik, seperti tadi kata Miss Uli, itu kan nabi palsu. Berarti perkataan nabi itu tidak berasal daripada Tuhan. Adik-adik, Tuhan mempunyai rancangan yang berbeda. Tuhan menyuruh Nabi Yeremia menuliskan surat kepada umat Israel saat itu yang ada di Babel, mengatakan begini, bahwa mereka akan tinggal di Babel selama 5 tahun? Oh, tidak. 10 tahun? Tidak. 20 tahun? Tidak. 40 tahun? Tidak. Berapa lama coba adik-adik? Selama 70 tahun. 70 tahun. Itu waktu yang lama sekali. Adik-adik ya, mungkin opa-omanya adik-adik ada yang umur 70 tahun. Berarti sampai tua dong di Babelnya. Iya adik-adik, lama sekali. Nah, selama 70 tahun itu, apa yang harus mereka lakukan di sana? Nah, adik-adik, Tuhan mengingatkan Nabi Yeremia untuk mengatakan kepada umat Israel yang ada di Babel saat itu untuk apa di sana. Pertama, mereka harus berumah tangga. Jadi Tuhan menyuruh mereka untuk apa adik-adik? Tuhan menyuruh umat Israel saat itu untuk menikah, berumah tangga, mempunyai anak adik-adik. Ya, tidak hanya berhenti di situ. Mereka juga supaya anak-anak mereka bisa makan, mereka bisa berpenghidupan, mereka harus membuat kebun. Artinya mereka harus bekerja. Dengan bekerja, mereka punya penghasilan untuk rumah tangga mereka. Dan adik-adik, supaya kehidupan mereka aman di sana, supaya mereka tentram di sana, Tuhan mengingatkan umat Israel juga di negeri pembuangan itu ya, di negeri Babel untuk apa? Membangun negeri Babel itu. Dan mendoakan negeri Babel itu supaya negeri itu tetap aman. Nah, adik-adik, kalau tempat tinggal kita aman, kita juga hidupnya tentram tidak? Iya kan? Adik-adik ya, adik-adik tinggal di mana sekarang? Di Bandung. Ayo, Tuhan menyuruh kita loh mendoakan kota Bandung supaya kota ini tentram, supaya kota ini dapat berkembang dengan baik. Jadi kehidupan kita pun tetap berkembang dengan baik dan kita juga boleh tinggal di negeri yang aman. Nah, adik-adik, umat Israel saat mendengarkan itu, mereka melakukannya. Mereka sekarang mau taat. Jadi saat mereka dibuang oleh Tuhan ke negeri yang mereka tidak suka, Tuhan mengingatkan mereka apa? Tetap harus bekerja. Jangan putus pengharapan, Tuhan bilang. Kalian harus bekerja, berumah tanggalah, mempunyai anaklah, berkembanglah, punya anak cucu, Tuhan bilang. Dan juga berkebunlah. Artinya carilah penghidupan, penghidupan yang akan bisa untuk menghidupi keluargamu, Tuhan bilang. Dengan berkebun, dengan bekerja, mereka punya hasil yang mereka bisa pakai untuk kehidupan mereka. Dan juga tetaplah membangun tempat di mana aku buang saat ini, Tuhan bilang. Bekerjalah di sana, jagalah kota itu, berdoalah untuk kota. Nah, adik-adik, sama dengan kita saat ini. Apa sih yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Kita belajar bahwa di tengah kondisi apapun, Tuhan ingin kita apa? Ingin kita tetap berkarya, berpengharapan, tidak hilang pengharapan adik-adik. Kita harus tetap menjaga pengharapan kita di dalam Tuhan. Pandemi corona ini sampai kapan sih selesainya? Kita tidak tahu ya adik-adik, karena tidak seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, karena kita tidak tahu, apakah kita harus putus asa? Mami, sudahlah, aku sudah tidak usah sekolah lagi. Malas sekolah online terus, bosan. Boleh tidak seperti itu? Bosan, Mami harus terus di rumah.
Bosan mami harus Sunday school-nya atau sekolah minggunya dari online terus. Bosan mami. Dan kita putus pengharapan. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh adik-adik. Ya, jadi sekalipun corona ini kita tidak tahu selesainya sampai kapan, tetaplah sekolah ya, tetap melakukan bagian kita dengan benar, tetap ceria, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, tetap semangat mengikuti sekolah minggu, tetap semangat juga melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah yang papa dan mama tugaskan kepada kita. Dengan terus seperti itu kita memuliakan Tuhan, kita menjaga pengharapan kita. Dengan begitu kita memuliakan Tuhan dan kita juga membuat orang-orang di sekitar kita berbahagia. Ya adik-adik, jadi jangan pernah putus pengharapan. Tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan. Karena masa depan kita itu adalah masa depan yang penuh harapan apabila kita tinggal di dalam Tuhan, tetap menaruh harapan kita, percaya kita kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk kepada kita. Sekalipun mungkin keadaan kita saat ini tidak baik. Tapi ingatlah, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang benar, yang indah. Jadi kalau pikiran kita diisi oleh harapan-harapan yang tidak benar atau kita berpikir hal-hal yang tidak benar, buang jauh semua itu. Ya, aku punya Tuhan yang tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk dalam hidup aku. Perkatakan itu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, Miss Uli mau memutarkan satu video tentang seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, Miss Uli juga meminta orang tua dari samping anak-anaknya, jadi saat video ini diputar, anak-anak boleh mendapatkan pemahaman yang benar melalui video ini. Ya, mari kita sama-sama nonton videonya. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax.
But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I have been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me. It's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And they're even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle. But I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29 and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Ya adik-adik, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan ya. Jangan pernah hilang pengharapan. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita baca 1 ayat hafalan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 11 ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi adik-adik, hari depan yang penuh harapan itulah yang ada di dalam Tuhan. Ya, jadi tetaplah berharap, tetap bekerja, jangan patah semangat. Ya, kalau kita hilang pengharapan, kita tidak akan bisa bertahan menghadapi semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh Tuhan ingatkan untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, karena kami tahu kami suka lemah, kami sering memikirkan hal-hal yang justru membuat kami menjadi orang-orang yang tidak berpengharapan. Ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini semakin menguatkan kami bahwa Tuhan adalah pemegang hidup kami, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali. Bye-bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita bagaimana orang-orang yang diangkut ke pembuangan di Babel. Seperti yang tadi kita ketahui bahwa awalnya mereka percaya kepada nabi-nabi yang berkata bahwa penderitaan mereka tidak akan lama lagi. Padahal itu bukan suara Tuhan. Adik-adik, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang memegang masa depan kita.
Tuhan sangat tahu rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya, meskipun kita harus melewati masa sukar dan tidak menyenangkan. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita mau sama-sama belajar untuk tetap percaya bahwa Tuhan memegang masa depan kita, percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Mari adik-adik, kita mau sama-sama tetap semangat dalam melewati hari-hari. Kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, kita mau menjadi anak Tuhan yang taat, kita mau menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran dan membuat hati Tuhan senang. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita karena Tuhan Yesus telah baik sama kita, Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan kita. Kita mau sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik boleh memasukkan persembahannya ke dalam amplop, lalu dititip di rumah papa atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama menaikkan satu pujian ya adik-adik. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membawa persembahan, kita mau berdoa untuk doa penutup dan doa persembahan. Adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup ya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang boleh Tuhan beri kepada kami lewat Mama dan Papa setiap hari. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami, biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Tuhan, kami mau belajar untuk kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Kami mau percaya ketika kami mengalami masa yang sukar, biarlah kami diberikan hati yang taat dan setia, supaya kami tetap menjadi anak-Mu yang baik, karena kami percaya rancangan Tuhan untuk kami selalu indah. Tuhan, pimpin kami di dalam hari-hari kami, biar kami boleh menjadi anak yang bersemangat, kami boleh menjadi anak yang taat, kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah akhir hari ini Tuhan yang tutup bungkus kami dalam kuasa darah tangan-Mu, biarlah Tuhan yang menyertai hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, ada sedikit pengumuman kalau minggu depan ibadah sekolah minggunya akan digabung bersama kebaktian umum. Artinya adik-adik bangun pagi ya, adik-adik ibadah jam 7 bersama dengan keluarga, bersama mama papa juga adik dan kakak. Sekolah minggunya akan diadakan lagi 2 minggu ke depan. Jadi minggu depan adik-adik ibadah di kebaktian umum bersama orang tua, lalu minggu depan sekalinya lagi baru kita adakan lagi sekolah minggu kebaktiannya yang jam 9. Jangan lupa ya adik-adik, sampai bertemu 2 minggu ke depan. Bye-bye, God bless you. dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku
Aku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku